Oke, baik, untuk kelas 11 SN Keturunan Sarapan Pati, saya Mem Santi akan memberikan pembahasan mengenai kisi-kisi PTS kelas 11. Nah, di sini perhatikan, kalau kalian menulis soal menentukan HP atau himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat, ini PK adalah persamaan kuadrat sekian, adalah berarti kalian menemukan penyelesaian, kamu mencari nilai X-nya dengan cara apa? Dengan cara faktorisasi. Lihat, X kuadrat min 8X min 20, cara untuk mendapatkan faktorisasi ini bagaimana? Berapa kali berapa hasilnya adalah 8, berapa kali berapa hasilnya adalah 20, berapa tambah berapa hasilnya 8. 5 kali 4, oke, 20. Apakah 5 tambah 4 hasilnya 8? Bukan, gitu ya. Kemudian 10 kali 2 adalah 20, betul. 10 tambah 2 apakah min 8? Bukan. Nah, ini harus ada tanda sesuai dengan tandanya ya. Kalau min 10 kali 2 adalah min 20, min 10 tambah 2 adalah min 8, berarti kita pakai min yang ada di 10 dan plus yang ada di 2, gitu ya. Nah, makanya dari itu X min 10 dan X plus 2. Nah, X-nya min X min 10 sama dengan kan 0, dan X plus 2 juga sama dengan 0. Ini tanda atau. Jadi nilai X-nya adalah 10 atau X-nya sama dengan min 2. X-nya ada 2, yaitu min 2 dan 10. Kemudian untuk yang himpunan penyelesaian atas persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 5x min 3 itu adalah sama, tapi bedanya di situ A-nya dia adalah 2. A itu yang ada di koefisien x kuadrat, dia nilainya 2, bukan lagi 1. Kalau tadi sebelumnya adalah 1. Kalau 2 berarti yang depan kalikan yang belakang hasilnya adalah min 6. Berapa kali berapa min 6, berapa tambah berapa hasilnya adalah positif 5. 3 kali 2, oke, 6. Tapi apakah 3 tambah 2, 5? Bisa jadi ya. Berarti kalau di sini negatif 3 kali 2 adalah negatif 6. Betul. Negatif 3 tambah negatif 2 apakah negatif 3 tambah 2 apakah plus 5? Bukan. Kalau negatif sama negatif, negatif kali negatif pasti positif, berarti bukan. Kalau salah satunya berarti 3 kali min 2 adalah 6. 3 dikurangi 2 apakah 5? Bukan. Berarti selain 3 dan 2, 1 kali 6 adalah 6. Oke. Min 1 kali 6 adalah min 6. Min 1 tambah 6 adalah plus 5. Betul ya, kita pakai ini min 1 dan 5. Nah, caranya ini beda sama yang pertama. Kalau sama yang pertamanya tadi langsung diterapkan ya, min 10 dan 2. Kalau cara yang kedua di sini langsung dioperasikan seperti ini. 2x kuadrat turun min 1, kan yang kita pakai adalah min 1 dan 6 ya. Nah, berarti min x plus 6x, jadikan dengan variabel x, min x dan plus 6x dikurangi 3 nya turun sama dengan 0. Ini persamaan ini sama dengan persamaan ini, 2x kuadrat min x plus 6x pasti plus 5x ya kan, dikurangi 3. Cuman ini kita jabarkan untuk mempermudah mendapatkan faktorisasinya. 2x kuadrat min x kita dibagi 2, ini dan ini. 2x kuadrat min x jadinya x kali 2x nya dikeluarkan, maka menjadi yang di dalam kurung 2x min 1. X kali 2x adalah 2x kuadrat, x kali min 1 adalah min x, plus di sini 2x min 1 itu terapkan di sini harus sama. Nah, kemudian dikalikan dengan 3 untuk mendapatkan 6x min 3, gitu ya. Maka kita dapatkan x plus 3 dan 2x min 1 sama dengan 0. Gitu caranya untuk yang koefisiennya lebih dari 1. Saya lanjutkan. Nah, kita dapatkan x plus 3 dan 2x min 1. X plus 3 sama dengan 0, 2x min 1 juga disama dengan 0. Maka hasilnya adalah x min 3, kemudian 2x min 1 nya adalah 2x sama dengan 1, x 1 per 2. Jadi ini adalah min 3 dan setengah, atau dibalik juga boleh. Kemudian untuk yang nomor 3, soalnya adalah jenis akar PK apakah dari persamaan 2x kuadrat plus x plus 3 sama dengan 0. Nah, perhatikan. A di sini adalah 2, B1, C3 gitu kan. Nah, untuk mencari jenis akar itu dilihat dari nilai D-nya atau nilai diskriminannya, yaitu rumusnya B kuadrat min 4AC. Lalu B-nya masukkan, A-nya masukkan, C-nya masukkan, nilainya adalah negatif 23. Kalau dia negatif 23 berarti dia negatif.
atau kurang dari 0, maka pasangan kuadrat tersebut mempunyai akar imajiner gitu. Jadi jenis akar imajiner gitu ya. Nanti ada pilihan gandanya. Untuk nomor 4, persamaan kuadrat dari ini nilai dari 1/x1 plus 1/x2. Kita cari 1/x1 plus 1/x2, kita samakan penyebutnya jadi x1 kali x2 gitu kan. Kemudian x1 kali x2 per x1 masih sisa x2, ditambah karena ini positif, ditambah x1 kali x2 dibagi x2 adalah x1 kali 1 adalah x1 gitu kan caranya, masih ingat dulu waktu SD ya. Kemudian berarti yang bawah adalah perkalian akar-akar, yang atas adalah penjumlahan akar-akar. Kalau penjumlahan rumusnya adalah negatif B per A. Nah kita terapkan aja, tinggal cari A, B, C nya, terapkan. Kemudian x1 kali x2 nilainya adalah C per A. Ini adalah rumus penjumlahan dan perkalian hasil akar. Nah kemudian terapkan A, B, C nya. Nilainya x1 plus x2 adalah 1, x1 kali x2 adalah min setengah gitu ya. Berarti 1 per min setengah ini saya ralat, berarti ini min ya, sama aja dengan 1 dikali 2 per 1, tapi ini min, jadi hasilnya adalah negatif 2 gitu ya. Untuk yang nomor 5, kita perhatikan di sini mencari PK dari akar-akarnya 3 dan negatif 7 adalah dimana akar-akarnya berarti x1 nya 3, x2 nya min 7. Cari x penjumlahan dan perkalian hasil akar. Penjumlahan berarti langsung aja karena ini sudah merupakan akar, tinggal dijumlah dan dikali aja, 3 tambah min 7 dan 3 kali min 7. Nah hasilnya adalah PK baru. Karena nomor 5 disuruh mencari PK baru, persamaan kuadrat baru, rumusnya adalah x kuadrat min x1 plus x2 ditambah x1 kali x2, kita terapkan aja di sini, dapat gitu ya. Kemudian kita terapkan x1 plus x2 nya negatif 4, x1 kali x2 nya adalah negatif 21, jadi x kuadrat min 4, berarti plus 4 plus min, berarti plus kali min adalah min gitu ya. Nah kita dapatkan PK nya ini, PK barunya. Kemudian yang nomor 4 itu adalah, nomor 6 ya. Nomor 6 itu himpunan, mencari himpunnya penyelesaian dari suatu pertidaksamaan. Pertidaksamaan itu tandanya ini ya, kurang dari 0. Nah berarti sama caranya, pakai faktorisasi didapat x minus x plus 4 langsung aja, karena di sini koefisiennya tidak lebih dari 1, cukup 1 kan, jadinya langsung aja bisa ketemu. Jadi ketemu 6 dan negatif 4, kita taruh di garis bilangan. Bagaimana caranya? Yang paling kecil adalah negatif 4, taruh yang paling kiri, kalau di koordinat kan seperti itu ya. Kemudian 6 di sini bolong, karena apa? Karena di sini tidak ada tanda sama dengannya. Kalau di sini ada tanda kurang dari sama dengan, berarti di sini penuh gitu ya, masih ingat ya SMP ya. Nah kemudian kalau kurang dari aja berarti ini bolong, nggak penuh. Artinya negatif 4 dan 6 tidak termasuk bilangan. Nah sedangkan yang kita ambil yang manakah? Ingat A di sini adalah positif, berarti dari positif kemudian negatif positif, jadi selang-seling. Kemudian kenapa kita ngambil negatif? Karena di sini kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 di sini berarti kita ambil yang negatif. Yang kita arsir adalah yang negatif. Berarti bilangan yang berada di antara negatif 4 dan 6 itulah yang merupakan himpunan penyelesaian. Jadi x-nya yang di antara negatif 4 dan 6 yaitu negatif 3, negatif 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kita cukup pakai simbol seperti ini. Kemudian untuk yang nomor 7, kita lihat soalnya. Soal nomor 7 mencari f-3 di mana fx atau fungsinya adalah negatif 3x sekian. Masukin aja, x-nya diganti dengan negatif 3. Hasilnya adalah negatif 50 gitu ya. Untuk yang nomor 8, mencari koordinat titik puncak. Titik puncak parabola suatu kurva y berarti mencari xp sama yp. X puncak sama y puncak. X puncak itu rumusnya negatif b per 2a. Y puncak adalah negatif diskriminan per 4a. Kita jabarkan dulu A, B, C nya. Kalau udah dapat, masukkan ke rumusnya. Nah kita dapatkan seperti ini. Jadi X puncaknya negatif 1, Y puncaknya adalah 23 gitu ya. Kemudian untuk nomor selanjutnya yaitu nomor 9, mencari tinggi maksimum suatu bola, dimana disitu soalnya soal cerita ya, harus dibaca dulu. Literasi itu penting, jadi harus dibaca dulu, dipahami dulu maksud soalnya.
Jadi tinggi maksimum suatu bola HT, suatu HT udah ada fungsinya yaitu HT, dimana A, B-nya A, B, C, A-nya negatif 4, B-nya 16, C-nya nggak ada, 0 ya. Kemudian untuk mencari tinggi maksimum sama aja mencari Y puncak atau negatif diskriminant per 4A. Ingat negatif itu berada di, nah gini, kamu cari operasikan D per 4A dulu, baru nanti min-nya kita terapkan. Contohnya ini adalah hasil dari D per 4A, 256 per negatif 16. Karena ini negatif, berarti negatif kali negatif positif, jadi 256 per 16. Jadi ini adalah 16 meter, gitu ya. Untuk yang nomor 10, mencari fungsi kuadrat jika diketahui sumbu X-nya A dan B dan melalui titik C. Jadi A dan B ini adalah X1, Y1, X2, Y2 dan C-nya melalui satu titik yaitu X, Y aja, nggak ada satu duanya. Kemudian kita terapkan kalau mencari fungsi kuadrat jika melalui satu titik itu seperti ini ya. Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Nah kita terapkan X1, Y1, X2, Y2 nya untuk mencari nilai A. Kalau udah dapat nilai A nya, kita kembalikan ke fungsi awal yaitu Y sama dengan A kali X min X1 X kali X min 2. Tapi yang kita terapkan hanya nilai A dan X1 dan X2 nya. Untuk nilai X sama Y nya kita tidak perlu terapkan karena Y kita mencari persamaan dari Y. Nah hasilnya adalah Y sama dengan min X kuadrat min 2X plus 3 gitu ya. Untuk selanjutnya nomor 11, Fx sama dengan 6x kuadrat min 12x dan gx nya sekian. Mencari f plus gx adalah berarti fx ditambah gx gitu. Lalu tinggal tambahkan aja fungsinya karena fx tambah gx, hasilnya adalah ini. Kemudian nomor 12, fx sekian, gx sekian. Mencari f bundaran gx berarti yang di dalam fungsi f terdapat fungsi gx. Gx nya adalah x kuadrat plus 2. Berarti di dalam fungsi f nya adalah fungsi f adalah 10x plus 3. Karena disuruh mencari fx kuadrat plus 2, berarti x nya diganti dengan x kuadrat plus 2. Nah nilainya fungsi sama, 10x plus 3 berarti 10 kali x kuadrat plus 2 plus 3. Kemudian dikalikan pelangi, 10 kali x kuadrat dan 10x kuadrat, 10 kali 2 adalah plus 20 plus 3. Hasilnya adalah sekian gitu ya. Untuk nomor selanjutnya nomor 13, mencari bundaran atau fungsi komposisi. Sama caranya dalam fungsi gx, tapi kita terapkan nilai G1 nya atau, nah ini untuk yang ini adalah cara prosesnya. Kalau cara cepat, kalau kalian disuruh gini, kalau untuk menerapkan cara cepatnya itu kalau disuruh mencari nilainya, x nya di sini tidak dalam bentuk variabel atau variabel x lagi, tapi sudah dalam bentuk nominal. Kalau sudah dalam bentuk nominal, kita terapkan cara cepatnya. Nah langsung mencari G1 nya karena di dalam fungsi f terdapat fungsi gx gitu kan. Mencari G1 nya, G1 adalah 1 dikurangi 2 yaitu min 1, berarti kita mencari f min 1. F min 1 terapkan aja, min 1 kuadrat dikurangi 2 kali min 1 kurangi 3, hasilnya adalah 1 plus 2 min 3 sama dengan 0. Nah ini lebih cepat kalau ini prosesnya ya. Untuk yang nomor 14 itu mencari 3 fungsi komposisi. Nah sama, ini sudah ada nilainya, berarti kamu tinggal mencari yang belakang dulu, yang kemudian yang kedua dari belakang, kemudian baru yang pertama gitu. Mencari F2 nilainya 5, berarti mencari G5 nilainya negatif 2, kemudian mencari hasilnya adalah negatif 2 kan, berarti H-2 hasilnya adalah 26 gitu ya. Untuk yang nomor 15 itu mencari apa nih? Mencari fungsi sebelah kanan. Nah, untuk mencari sebelah kanan berarti untuk di sini kalau f bundaran gx berarti gx-nya. Untuk mencari nilai gx-nya berarti dari fungsi ini f bundaran gx berarti di dalam fungsi f terdapat fungsi gx. Nilainya adalah 10x plus 4. Fungsi f gx fungsi fx-nya adalah 5x min 1 gitu kan. Karena f gx berarti 5gx min 1 sama dengan 10x plus 4 turun. Kemudian 5gx min 1 pindah ruas jadi plus 1, jadi 10x plus 5, jadi 5gx sama dengan 10x plus 5. Mencari gx berarti 5 nya pindah ruas jadi pembagian, perkalian pindah ruas jadi pembagian, jadi 10 bagi 5 adalah 2, 5 bagi 5 adalah 1, jadi 2x.